kali ini aku mau share tentang macam mana atau bagaimana caranya register perkawinan orang Indonesia di Malaysia. So, buat yang penasaran, keep for watching guys. So, kita langsung ke syarat yang pertama atau cara yang pertama adalah kalian harus end contract dulu. Buat kalian yang kerja di sini atau yang mungkin masih kerja di kilang di sini, kalian nggak boleh register perkawinan kalau kalian belum end contract dulu guys. Jadi kalian harus end contract atau pokoknya harus end contract dulu, baru kalian boleh register. Dan bukan langsung diregister ya. Tapi sebelum kalian end contract, kalau memang kalian udah ada rencana mau nikah di sini, kalian boleh, hal yang pertama kalian lakukan adalah pergi ke konsulat. Jadi kalau yang di Pulau Pinang ada konsulat di Pulau Tipus, kalian pergi ke KJRI, kalian minta satu borang. Nanti kalau masih ada borang saya tunjukkan di sini. Nanti minta satu borang syarat-syarat pernikahan atau perkawinan di Malaysia. Jadi nanti mereka akan kasih borang-borangnya, dan isi borang itu adalah surat-surat yang perlu kalian buat atau kalian urus di Indonesia gitu. Di Indonesia kalian suruh urus, ada itu nanti surat dari gereja kalau kalian Kristen, atau menurut saya kalau ada surat dari gereja, dan ada surat dari kepala desa mengatakan kalau kalian duduk di situ, bla bla lah, macam pokoknya nanti akan ada di borang yang dari konsulat itu. Karena tapi guys, kalian nggak boleh surat itu macam ada salah sikit, kalian nggak boleh. Jadi kalian harus betul-betul perhatikan surat yang udah kalian buat. Nanti kalian akan rugi, kalian akan disuruh balik lagi ke Indonesia untuk ngurus itu guys. Jadi hati-hati buat kalian ya. Jadi habis dari konsulat dan semua syarat-syarat itu, kalian pulang end contract. Dan kalau kalian langsung mau menikah, pulang end contract itu kalian datang ke kepala desa sana, urus semua surat, ada kecapir, paling penting ya ada KTP, surat izin semua dari orang tua, semua kalian buat yang ada di syarat konsulat itu. Dan kalian harus macam mana bilangnya, kayak pengesahannya gitu, harus sah gitu, baru boleh bawa ke sini. Setelah udah kalian bawa ke sini, setelah kalian udah balik ke sini untuk mengurus surat nikah itu, untuk kawin ke CPN, nanti kalian hantarkan surat yang dikasih, yang udah kalian isi itu, yang syarat-syarat itu, kalian hantar ke konsulat lagi. Dan dari konsulat mereka akan kasih surat penghantar, kalian harus ke Putrajaya guys. Jadi di sana macam pusat Putrajaya. Nanti kalian akan dikasih borang, dan untuk membuat job, kalian ambil job atau stempel kalau Indonesia bilang dari Putrajaya. Selepas dari Putrajaya ada 2 tempat dan ambil jobnya itu. Dari situ kalian akan balik lagi ke sini, baru kalian pergi ke register ke JPN yang ada di daerah kalian. Jadi kayak macam saya di Pulau Pinang, saya ada di Sungai Arah sana. Selepas sudah kalian bawa suratnya tadi itu, kalian buat register pernikahan ke JPN. Nah, jadi di JPN kalian hanya mendaftar dulu guys, karena belum boleh langsung menikah, karena mereka akan kasih 20 hari atau sampai 30 hari gitu. Kalau nggak salah 30 hari kalian harus tunggu keterangan dari JPN kalau kalian itu boleh meregister. Karena mereka bilang ada kemungkinan ada yang semasa kalian mendaftar sampai masa untuk menikah itu, mana tahu ada orang yang komplain kalian mengakunya masih bujang tapi udah menikah. Jadi mereka menjaga itu guys, makanya dikasih waktu sampai 30 hari, paling lama pun 30 hari, ada yang 2 minggu sudah dipanggil JPN gitu. Nah jadi habis itu kalian tunggu, kalian harus balik lagi ke Indonesia karena pastinya visa kalian
udah habis, karena kalau masuk ke sini kan cuma 1 bulan, kalian belum bisa lagi kan. Selepas sudah dari CPN, kalau kalian udah register pernikahan di CPN, baru kalian boleh apply visa di immigration. Jadi apply visa itu kalian boleh minta visa kalian untuk menetap di sini, karena kalian udah register perkawinan atau register pernikahan kalian di sini. Selepas itu, kalau misalnya immigration bilang nggak boleh dapat karena kebanyakan sebelum habis 6 bulan masa kita balik Indonesia, mereka nggak akan kasih visa guys. Jadi mereka nggak suruh kita pulang lagi, atau kalian mungkin boleh ulang alik. Jadi kalau pengalaman saya, mereka nggak kasih terus visa walaupun sudah register pernikahan. Mereka lihat tarik berakhirnya paspor saya masa kerja kilang gitu kan. Jadi dia harus ada 6 bulan dan selama itu baru mereka akan buat lagi, apply lagi cara membuat visanya gitu. Jadi saya dan mereka bilang kalian boleh ambil visa di Indonesia 3 bulan, baru duduk di sini sampai kalian boleh keluar visa dari Malaysia gitu. Jadi saya balik lagi ke Indonesia, saya mengurus visa 3 bulan. Visa 3 bulan itu supaya saya bisa menetap di sini dengan syarat-syarat. Nanti ada dia orang akan minta IC suami, pokoknya surat-surat yang surat GPN, surat pernikahan itu mereka akan minta semua. Baru mereka yang di Medan, karena saya daerah Medan, di Medan baru akan kasih surat kasih visa. Tapi visa itu bukan langsung ya guys, visa itu harus macam tunggu, misalnya kayak saya buat hari Senin, jadi hari Jumat baru ambil gitu. Jadi nggak langsung bisa. Jadi kalian jangan langsung booking tiket. Kalian udah apply visa langsung kalian booking tiket. Jadi kalian harus tunggu dulu keputusan kalian boleh dapat nggak visa 3 bulan itu gitu guys. Dan selepas mereka akan kasih visa 3 bulan, kalau memang kita sudah dapat itu visa 3 bulan, baru kalian boleh masuk ke sini. Dan kalian harus tunggu panggilan dari immigration sana. Kan kalian harus tunggu 6 bulan kan. Kalian tunggu immigration sana akan call kalian kalau visa yang kalian apply untuk firstnya kalian harus kalian hanya dapat visa 6 bulan guys. Jadi nggak ada yang langsung 1 tahun apa segala macam. Mereka akan coba dulu, mereka akan kasih macam percobaan. Dia akan kasih 6 bulan dulu, dan lepas 6 bulan itu ada masanya nanti mereka akan tiba-tiba mari spot check ke rumah untuk betul nggak dia itu menikah dengan ini. Jadi nanti syarat-syarat waktu nikah di visa immigration, untuk dapatkan visa immigration itu guys sangat banyak syaratnya juga guys. Selain dari surat dari CPN, ada juga nanti dia orang akan minta kalian harus ada surat rumah, ada surat rumah, dan berpendapatan minimum kalau nggak silap 4.000, supaya mereka pun memastikan kalau lelaki itu boleh menjaga kita gitu guys. Jadi kalau misalnya nggak ada berpendapat segitu, mereka akan minta 1 orang yang menjaminkan Anda, menjaminkan kalian yang berpendapatan memang setinggi itu. Jadi kalian seperti dijaminkan gitu, dijaminkan orang gitu. Jadi kalau misalnya pendapatan calon suami kalian itu atau pendapatan suami kalian itu nggak sampai segitu gitu. Jadi syarat-syaratnya juga ada nanti minta bil elektrik, ada income tax, ada tentang keuangan, semuanya mereka akan minta guys. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat yang yang udah diminta immigration, mereka akan suruh kalian tunggu telepon dari immigration lagi, karena kalian sudah ada visa 3 bulan kan. Jadi kalian harus tunggu dulu, nanti mereka akan call supaya kalian boleh dapat apply. Kalau mereka sudah lihat semua barang-barang sudah betul, baru langsung kalian boleh apply. Dan atau kalian langsung boleh, maksudnya apply langsung buat gitu. Jadi kalian tunggu
pagi kalian buat, nanti mereka akan suruh isi banyak banget. Harus ada juga dari Suruhanjaya Sumpah, atau saya silap ngomong gitu ya kan. Pokoknya tentang harus ada job dari macam mahkamah gitulah, tapi ada kayak gedung kecil aja. Mereka akan macam pengacara gitu mengesahkan. Nah, mereka akan minta surat semua, dan mereka akan minta gambar kawin semua. Jadi kalau kalian udah penuhi syarat-syarat itu, baru mereka akan kasih kalian visa 6 bulan guys. So kalau udah siap visa 6 bulan itu, kalian sudah senang, nggak begitu susah lagi. Jadi kalian udah boleh bernafas lega, kalian nggak perlu urus lagi. Jadi nanti paling habis visa 6 bulan itu kalian baru apply 1 tahun, lepas 1 tahun baru apply mau 5 tahun, 3 tahun, itu semua tergantung immigrationnya guys. Jadi mereka suka hati mereka aja mau kasih berapa yang sesuai dengan mereka yang mau mereka gitu lah. Jadi kalau kadang seperti saya mau apply 3 tahun, mereka tidak bagi, mereka cuma kasih 2 tahun, dan yang pastinya paspor kalian harus masih aktif. Jadi cerita sebelumnya, maksudnya saya pun selepas end kontrak saya tukar paspor baru ya guys. Jadi saya nggak menggunakan paspor lama, walaupun paspor lama saya matinya 2020 gitu ya kalau nggak silap. Pokoknya 3 tahun atau 2 tahun lagi paspor saya mati, tapi saya harus tukar ganti baru, paspor baru seperti paspor pelancong untuk menikah sini. Jadi saya nggak menggunakan paspor pekerja. Jadi buat kalian biar lebih tahu lagi, kalau paspor yang kalian mau buat apply itu harus baru. Tapi ada juga sih kawan saya cerita dia gunakan paspornya pekerja, tapi menurut saya dan saran saya bagusnya kalian tukar paspor baru biar nggak ada masalah gitu ya kan. Jadi sekian dulu sharing saya guys, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian boleh paham bahasa saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan kalian share ke sosial media yang kalian punya, karena berkemungkinan orang pun membutuhkan informasi ini guys. So di sini saya mengatakan thank you so much yang udah support saya. Bye bye, I love you.